Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang baik, kelas 6 SD. Bertemu kembali dengan Mr. Dedi. Kali ini kita akan bahas tema 2 ya. Tema 2 itu adalah persatuan dalam perbedaan. Subtema 1, rukun dalam perbedaan ya. Nah, kalau kita berbicara rukun dalam perbedaan, kita bahas sekarang muatan PPKN dulu ya. Nah, di sini rukun dalam perbedaan arti damai meskipun berbeda. Kita Indonesia terkenal dengan berbagai macam suku, bangsa, agama, bahasa, ya, tarian, dan juga kebudayaan-kebudayaan lainnya ya. Nah, sejak pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia diproklamirkan kemerdekaannya oleh Bung Hatta, ya, oleh Soekarno dan Bung Hatta, yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Yang mana naskahnya disusun oleh Soekarno dan teman-temannya, Soekarno, Bung Hatta, dan lainnya. Kemudian diketik oleh Sayuti Melik sebagai pengetik naskah proklamasi. Nah, proklamasi harus kalian hafalkan ya. Yang bunyinya proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu kan harus salin dan dihafalkan. Kemudian pada tanggal 17 Agustus tersebut, bendera merah putih, sang merah putih berkibar. Yang mana bendera sang merah putih itu dijahit oleh Ibu Fatmawati. Ya, tolong diingat, dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, anakku yang baik, teks proklamasi itu ditulis di rumah Laksamana Media, Jalan Iman Bonjol nomor 1. Ya, disusun oleh Soekarno, Hatta, Mr. Ahmad Subarjo. Jadi ada 3 yang menyusun teks proklamasi, adalah Soekarno, Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Nah, kemudian diketik naskah itu oleh Sayuti Melik. Ya. Kemudian akhirnya pada pagi harinya jam 10 17 Agustus 1945 di kediaman Soekarno dibacalah teks proklamasi tersebut, ya. Itu untuk muatan PPKN. Nah, untuk muatan IPA-nya kita belajar tentang tumbuhan hidrofit, ya, tumbuhan hidrofit, higrofit, dan xerofit. Apa itu tumbuhan hidrofit? Tumbuhan hidrofit adalah tumbuhan yang sebagian tubuhnya berada di permukaan air. Akarnya berada di air ya, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Hidrofit itu seperti kangkung ya. Itu adalah hidrofit ya. Kemudian higrofit. Higrofit itu tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung, contoh pakis ya. Kemudian xerofit. Xerofit tumbuhan hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, dan sebagainya. Ya, batang yang tebal dan punya jaringan untuk menyimpan air, akarnya panjang. Contoh lidah buaya, kaktus, dan lain-lain ya. Itu adalah muatan IPA-nya. Tolong kalian hari ini, saya minta tolong tugasnya dikerjakan. Nomor 1 adalah tuliskan teks proklamasi dan hafalkan. Nomor 1, tuliskan teks proklamasi dan hafalkan. Nomor 2 adalah, tolong didengarkan. Nomor 2 adalah sebutkan 3 orang yang menyusun teks proklamasi, yang menyusun ya. Nomor 3, siapakah yang mengetik teks proklamasi? Nomor 4, siapakah yang menjahit bendera sang merah putih yang dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945? Nomor terakhir,
Tolong jelaskan tentang tumbuhan hidrofit, higrofit, dan xerofit dan berikan contohnya minimal 1. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Semoga kalian sehat. Nothing is impossible in the world. Do the best, be the best, and for the best. Tidak ada yang tidak mungkin di muka bumi ini. Lakukan yang terbaik, menjadi yang terbaik, dan untuk yang terbaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.